Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Ibu Aini di mata pelajaran ekonomi. Pertemuan hari ini untuk 10 kelas 11 IIS kita akan ngebahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kalian punya buku, kita tuh masuk di bab 2 ya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tapi untuk hari ini kita ngebahas yang bagian pertumbuhan ekonomi. Adapun submaterinya, yang pertama pengertian dan perhitungan pertumbuhan ekonomi, teori-teori pertumbuhan ekonomi, perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, pengertian dan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalian sendiri kan juga tumbuh nih ya, dari kecil hingga sampai sekarang ini. Ada yang bertumbuh secara fisik maupun akal pikirannya. Berarti kalau tumbuh, begitu juga dengan ekonomi. Berarti awalnya perekonomiannya sederhana, tumbuh menjadi lebih canggih misalnya. Atau menjadi lebih besar pertumbuhannya, lebih tinggi nilai pertumbuhannya. Ya, tapi untuk pertumbuhan ekonomi, kalau di bahasa Inggrisnya economic growth, yakni proses naiknya output per kapita. Nah, kemarin kita sudah ngebahas ya tentang produk domestik bruto. Jadi kalau di pertumbuhan ekonomi ini kita hanya ngebahas berapa banyak output yang dihasilkan, berapa banyak PDB yang dihasilkan. Gitu. Berapa banyak per kapita masyarakat, besarnya pendapatan per kapita masyarakat itu yang dilihat. Nah, dalam jangka panjang atau perubahan tingkat ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Nah, karena dia ngebahas naiknya output, maka tolak ukurnya untuk pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Yuk, kemarin sudah saya jelaskan ya bedanya apa. Kalau produk domestik bruto, kita menghitung produk yang dihasilkan di dalam negeri, baik yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kalau produk nasional bruto adalah produk nasional yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ya, atau juga pertumbuhan ekonomi kita lihat dari besarnya pendapatan per kapita masyarakat. Berarti kalau pendapatan masyarakat naik menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun itu akan naik juga. Oke, maka ekonomi dikatakan tumbuh ya apabila produk domestik bruto tahun ini lebih besar dari produk domestik bruto tahun lalu. Ya jelas lah ya. Kalau misalnya tahun ini produk domestik brutonya 5%, ya. Tahun lalu 3%, maka pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan. Nah, secara matematis bisa kita hitung dengan rumus seperti ini. Pertumbuhan ekonomi tahun T, tahun yang ditanya, sama dengan produk domestik bruto tahun yang ditanya, kita kurangi dengan produk domestik bruto tahun sebelumnya atau tahun dasar. T kurang 1, berarti kan tahun sebelumnya. Dibagi dengan produk domestik bruto tahun dasar atau tahun sebelumnya. Kita kalikan dengan 100%. Cek contohnya. Diketahui PDB tahun 2015 senilai 85 miliar dan PDB tahun 2016 senilai 100 miliar. Berapakah pertumbuhan ekonomi tahun 2016? Yuk langsung kita masukkan nilainya. Berarti PDB 2016 kita kurangi dengan PDB 2015 kan? PDBT-nya kan ditanya kan? Yang tanya tahun berapa? 16. Berarti tahun sebelumnya tahun 15. Dibagi dengan PDB tahun dasarnya tahun sebelumnya, tahun 2015 dikali 100%. Langsung aja kita kurangin 100 miliar dikurang 85 miliar sama dengan per 85 miliar dikali 100% sama dengan 15 miliar dibagi 85 miliar kali 100% sama dengan 17,65%. Itulah pertumbuhan ekonomi. Maka berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 sebesar 17,65%. Nah, teori-teori pertumbuhan ekonomi banyak ya. Secara umum dibagi menjadi 3 teorinya. Ada teori pertumbuhan ekonomi secara historis, ya, ada pertumbuhan ekonomi klasik dan pertumbuhan ekonomi neoklasik. Untuk pertumbuhan ekonomi yang historis ada 4 tokohnya. Ada Friedrich
List, Karl Bucher, Werner Sombart, dan Whiten Rostow. Ya, untuk teori ekonomi klasik ada Adam Smith dan David Ricardo. Dan ekonomi pertumbuhan neoklasik ada Robert Solow, Harold Endomar, Joseph Schumpeter. Apa aja isi teori mereka? Yuk kita cek yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis, menurut Friedrich List, dia berdasarkan cara produksi dan mata pencahariannya. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi suatu negara itu didasarkan dari cara produksi dan mata pencaharian masyarakatnya. Bertumbuh dia. Pada masa awal, masyarakat hanya berburu dan mengembara. Ya, ini kan kalau pertumbuhan kan tadi naik kan? Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi kalau di Friedrich List ini tahap satunya masa berburu dan mengembara. Pada masa ini masyarakat nomaden ya, berpindah-pindah. Jadi habis berburu, mereka konsumsi, habis buruannya mereka pindah lagi ya dan mengembara juga. Dan mereka tidak menetap. Ya, di tahap kedua mereka sudah mulai menetap. Ya, hewan buruan ada yang dimakan, ada yang diternakkan. Ya, tumbuh-tumbuhan yang diambil dari hutan, ada yang dimakan, ada yang mereka tanam kembali. Nah, di tahap kedua ini sudah mulai ada desa. Nah, tahap ketiga, masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini, masyarakat sudah mulai melakukan kegiatan mengolah hasil taninya. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan kerajinan dari hasil bertaninya. Nah, di tahap keempat sudah mulai canggih, yaitu masa kerajinan, ya, industri jual beli dan perniagaan, perdagangan. Ya, di kerajinan seperti tadi mereka mengolah hasil taninya, di industri mereka sudah mulai ada pabrik. Di sini juga pemikiran masyarakatnya sudah mulai modern, teknologinya juga sudah mulai maju, dan perniagaan, perdagangan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga sudah masuk di luar negeri. Yang B, menurut si Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi dilihat dari bagaimana hubungan produsen dengan konsumennya. Pada masa pertama, hubungan produsen dengan konsumennya itu rumah tangganya tertutup. Ya, tertutup ini hanya untuk mereka saja. Gitu. Tidak ada keluar. Masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Jadi misalnya saya ada sebuah kelompok, ya, mereka memproduksi, mereka membuat makanan, mereka memenuhi kebutuhan mereka hanya untuk kelompok itu sendiri. Berarti tidak ada jual beli. Yang kedua, sudah ada masa kedua rumah tangga kota. Sudah mulai nih saling memenuhi antara satu desa dengan desa lainnya. Misalnya di desa ini tidak ada nih barangnya, mereka beli di desa lain. Sudah mulai ada perdagangan, ya. Akan terbentuklah sebuah kota. Mereka di sini juga sudah ngebentuk pusat pasar seperti itu ya di masa kedua. Di masa ketiga, rumah tangga bangsa bukan hanya antara desa ke desa ataupun kota ke kota, tapi sudah antara wilayah dengan wilayah. Perdagangannya saling memenuhi kebutuhannya, maka terbentuklah rumah tangga bangsa nasional. Nah, yang keempat, masa keempat adalah rumah tangga dunia, bukan hanya antar wilayah Indonesia, tapi juga sudah antar negara. Gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah menurut si Werner Sombart, tahap 1 katanya prakapitalis. Pada saat ini masyarakat belum paham, ya, belum ada dikenal dengan kaum kapitalis. Kalau kaum kapitalis itu kan kaum pemodal ya, semuanya orientasinya tuh modal, terus juga individual. Tapi prakapitalis belum ada paham itu. Jadi masyarakatnya masih hidup sektor pertanian dan kehidupannya masih bersifat statis tetap. Ya, itu aja, belum ada motivasi untuk meningkatkan kekayaan, mengumpulkan harta. Naik ke tahap kedua, sudah tahap kapitalis. Pada tahap ini sudah mulai dinamis, sudah ada perdagangan, manusia sudah mengenal uang dan mulai memumpuk keuntungan dan kekayaan. Jadi kalau di prakapitalis masih kekeluargaan, di kapitalis sudah mulai mereka berlomba-lomba nih mengumpulkan kekayaan. Maka pada masa kapitalis, suasana kekeluargaan mulai memudar, gaya hidup individualis juga perlahan-lahan mulai merasuki masyarakat. Nah, di tahap ketiga kapitalis raya, disinilah masa-masa kejayaan kapitalis ya. Sudah banyak nih, semuanya
swasta yang menguasai, ya. Perekonomian swasta yang menguasai, tidak ada campur tangan pemerintah. Ingat ya, pada kelas 1 ada sistem pemerintahan kapitalis di mana semua swasta yang mengatur sumber-sumber ekonomi. Nah, maka pada saat ini adalah muncul kaum pekerja ya atau kaum buruh. Nah, pada saat ini kaum ini muncul juga kaum kapitalis atau kaum yang bermodal besar dan kaum buruh. Kaum kapitalis pada saat ini menguasai alat-alat produksi untuk melakukan produksi secara besar-besaran. Nah, terakhir tahap keempat, kapitalis akhir melihat, oh ini kayaknya nggak betul ini, ada kesenjangan antara kapitalis dengan pekerja, tidak ada kekeluargaan, maka mulai muncul kaum sosialis yang mana harus ada nih peran pemerintah dalam ekonomi, ya. Mulailah ada campur tangan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian ya yang diusung oleh kaum sosialis, maka kapitalisnya berakhir. Yang keempat, Walt Whitton Rostow. Dia ada 5 masa, ya, masa masyarakat tradisional. Pada masa ini ya, masyarakat tradisional pada masa ini masih sangat tradisional dan adat istiadat masih berperan kuat. Ya, alat-alat yang digunakan, alat-alat produksi yang digunakan juga masih sederhana. Nah, yang kedua, masa kedua adalah prasyarat untuk lepas landas. Nah, ibarat ini kalau pesawat kan, kalau masyarakat tradisional masih di jalan, ya, masih di aspal pesawatnya, ya, di bandara. Mau prasyarat lepas landas ini, mau menuju lepas landas, jadi kemiringannya belum terlalu tinggi, mulai naik. Nah, gitu dia, lepas landas. Pada masa ini, ya, masyarakat juga sudah mulai melakukan pembaharuan, ya, tidak berpaku pada adat lagi, menerima inovasi-inovasi baru, dan mereka merubah cara-cara berproduksi. Nah, pada masa ini muncullah perubahan struktur sosial, sistem politik, dan struktur ekonomi yang baru. Nah, pada masa prasyarat untuk lepas landas ini, ya, kegiatan ekonomi mengalami perubahan dari agraris itu kan mengolah tanah, ya, sawah, kebun, menjadi industri, pabrik, dan perdagangan, perniagaan. Nah, di situ ya. Kalau tradisional masih agraris, kalau masuk di prasyarat untuk lepas landas sudah mulai ke industri dan perdagangan. Di lepas landas, ya, sudah mulai naik nih. Ya, pertumbuhan terus berlangsung. Pada masa permulaan masa lepas landas ini bisa terjadi revolusi politik. Nah, penanaman modal juga pesat pada saat ini. Perekonomian sangat maju. Nah, perekonomian yang matang, yang masa keempat. Pada masa ini masyarakat sudah mampu menggunakan teknologi modern secara selektif, ya. Dipilih-pilih nih mana teknologinya yang digunakan, sehingga foto-foto produksi dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pada masa ini juga sektor industri pada masa ini merupakan sektor yang sangat. Nah, yang kelima adalah konsumsi tinggi. Pada masa konsumsi tinggi inilah merupakan tahap pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Masyarakat telah mencapai kemakmuran dan kesejahteraannya. Pendapatan per kapita sangat tinggi dan masyarakatnya sudah mampu mengkonsumsi barang-barang yang mewah. Ayo, kalau menurut teori ini Indonesia udah sampai mana ya? Masih lepas landas ya. Mungkin sudah mulai memasuki perekonomian yang matang, tapi masih perekonomian yang lepas landas. Masih ada perbaikan-perbaikan, ya. Kualitas masyarakatnya juga belum terlalu maju. Masih masyarakat yang berkembang. Oke, kita lanjut. Yang kedua, teori ekonomi klasik. Yang pertama ada Adam Smith. Menurut si Adam Smith, ya, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Semakin banyak masyarakat, ya. Jadi gini menurut si Adam Smith, sumber-sumber daya yang ada, sumber-sumber daya alam yang ada itu harus dikelola oleh masyarakat atau orang-orang yang terpilih, ya.
Jadi dibutuhkan pertumbuhan penduduk yang banyak gitu. Nah, maka kalau sudah masyarakatnya itu memproduksi, mengolah sumber daya alam yang banyak itu, ya maka akan menciptakan output yang banyak juga. Maka kalau pertumbuhan outputnya itu tinggi, pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Itulah menurut Adam Smith. Tapi menurut si David Ricardo dan T.R. Malthus, mereka nggak setuju seperti itu, karena semakin banyak masyarakat, ya, maka kan semakin banyak orang pengangguran, nggak mencukupi lowongan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang banyak. Karena menurut dia, gini, bahan makanan bertambah dengan deret hitung 1, 2, 3, 4. Ya, jadi sementara kalau pertumbuhan penduduk itu bertambah 2 kali lipat. Ya, dengan deret hitung dari 1, 2, 4, 8, 16 kan lebih besar pertumbuhan penduduknya daripada banyaknya alat pemuas kebutuhan masyarakat itu. Nah, jadi nggak bisa jadi si David Ricardo ini menolak teorinya si Adam Smith. Nggak bisa nih pertumbuhan ekonomi terus-terusan seperti itu. Pertumbuhan penduduk maksudnya, pertumbuhan penduduk naik itu nggak bisa. Karena pertumbuhan penduduk itu bertambah dengan deret hitung 2 kali lipat dia daripada pertumbuhan bahan makanannya itu sendiri. Maka kalau menurut dia kalau terus-terusan pertumbuhan penduduk naik, ya masyarakat mengalami kemandekan, ya. Perekonomian juga mengalami stagnasi. Karena masyarakatnya kan nganggur, pertumbuhan masyarakat yang nganggur, pendapatan per kapitanya juga bakal turun. Seperti itu. Yang ketiga, teori ekonomi neoklasik, ya, menurut si Robert Solow, pertumbuhan ekonomi itu bagaimana mengkombinasikan dua faktor, ya. Pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari pertumbuhan output menurut si Robert Solow yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan output itu, ya, output atau Q, banyaknya barang yang diproduksi atau PDB itu, ya, akan tumbuh ketika modal dan tenaga kerja dikombinasikan. Maka dibuatnya nih ada sebuah fungsi Q sama dengan kuantitas sama dengan fungsi dari kapital dan labor. Menurut si Harrod dan Domar, ya, pertumbuhan ekonomi akan naik ketika modal dan investasi terus-terusan ada. Jadi semakin besar modal dan investasi, semakin tinggi juga tingkat pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau menurut si Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi dilihat dari bagaimana inovasi dari para pengusaha. Baik itu teknologinya, baik itu alat-alatnya. Ya, jadi semakin tinggi inovasi dari para pengusaha, maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara juga akan semakin tinggi. Nah, apa perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Kalau pertumbuhan ekonomi hanya melihat besarnya pendapatan per kapita yang naik dari tahun ke tahun. Ya, tadi pertumbuhan ekonomi hanya melihat dari PDB-nya kan, atau outputnya, pendapatan per kapita masyarakat. Ya, tapi kalau pembangunan dia tidak hanya dilihat dari PDB-nya naik aja, tapi dilihat juga dari bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana tingkat kemiskinan, bagaimana tingkat distribusi pendapatan, bagaimana tingkat kualitas masyarakat dan perkembangan ipteknya. Itu yang dilihat kalau pembangunan ekonomi. Ya, lebih luas kajiannya daripada pertumbuhan ekonomi yang hanya melihat dari pendapatan per kapita. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Maka semakin banyak sumber daya alam di suatu negara dengan kualitas yang tinggi, kemungkinan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi. Yang kedua, sumber daya manusia. Semakin berkualitas sumber daya manusia mampu mengelola sumber daya alam, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, modal. Semakin banyak modal yang diserahkan untuk kegiatan produksi, untuk kegiatan perekonomian, semakin tinggi juga, semakin cepat juga kenaikan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, teknologi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena kalau teknologinya canggih, makin banyak output yang bisa dihasilkan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Ya, saya rasa cukup jelas. Nanti kita lanjut di diskusi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.